Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung kegiatan operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wahai manusia, kata Allah, hendaklah kamu takut, kata Allah, meninggalkan keturunan-keturunan di belakang kamu dalam keadaan di'afa, lemah, kata Allah. Kita selaku orang tua, Allah himbau kita takut meninggalkan anak cucu keturunan kita dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Segala hal, akidah, ilmu pengetahuan, harta dan sebagainya. Berarti ini merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak. Sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang lahir itu, kata Rasulullah, fitrah. Fitrah itu bersih. Mau jadi apa ini anak, kata Rasulullah, Yahudian atau Nasranian. Mau jadi apa? Itu yang mempola itu kedua orang tua. Maka dari sejak dini anak diberikan contoh konkret. Kalau ayahnya rajin ke masjid, insya Allah anak meniru rajin ke masjid. Kalau orang tuanya, bundanya rajin pakai jilbab, tentu anak minta belikan jilbab. Tapi kalau sempat ayah pula main dam batu juga lah dia kan. Ini ngerinya Pak. Kenapa pepatah Melayu itu tak pelak itu? Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Jamaah rahimakumullah, ayahanda orang tua saya yang saya muliakan. Pertama sekali mari sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itu alhamdulillah turun naik napas kita masih berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa aplikasikan nilai iman itu ibadah tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alhamdulillah mengawali malam hari ini kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian kita laksanakan ba'diyah maghrib, kemudian kita tunggu masuknya isya, sembari itu kita taklim pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendatangkan barokah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Surah berangkaikan salam, mari sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan dari kemudian kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini kajian rutin ba'da maghrib ke sampai waktu isya. Materi yang diberikan kepada saya oleh Ketua BKM adalah melindungi keluarga dari bencana moral. Melindungi keluarga dari bencana moral. Keluarga ini jamaah rahimakumullah terdiri daripada ayah, ibu dan beberapa orang anak. Itu keluarga. Dia bentuknya jamak. Kemudian jamaah bapak sekalian, bencana itu wabah.
Bencana wabah, kita dari arti dulu. Bencana wabah, moral itu akhlak, sikap tingkah laku. Karena di akhir zaman ini Bapak jamaah rahimakumullah, moral anak kita mulai berkurang. Kemarin kan kita lihat kejadian di Kota Madya Medan, banyaknya begal ya Pak namanya. Begal itu Pak. Begal itu jamaah rahimakumullah, kalau tahun 2001 itu masih geng motor. Geng motor itu Pak, pelakunya masih banyak yang usianya lanjut 25 ke atas, itu geng motor. Tapi 2023 itu begal itu Pak anak-anak 12 tahun, bah 15 tahun loh Pak. Ngerinya itu jamaah rahimakumullah. Rasa beraninya untuk berbuat itu tinggi. Itulah moral itu nggak ada. Makanya itu kadang-kadang saya heran juga. Dulu saya teringat waktu saya kecil, waktu SD tahun 80-an 90, nama pelajaran kita namanya Pak PMP. Bapak ingat PMP? Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Beda. Kalau dideketan itu moral, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau dulu yang kita diajari itu kan, kalau zaman kita dulu diajari waktu kita kecil, naik kendaraan, angkot, tiba-tiba kita dapat bangku, setelah itu naik lagi orang tua, yang dia tidak dapat bangku, dia berdiri. Maka bagaimana sikap moral kita menyikap itu? Yang muda berdiri, yang tua disuruh duduk. Dulu Pak, sekarang kita minta duduklah nenek, duduklah wawa gitu. Enak kali Pak, aku bayar kok. Itu anak sekarang moral. Ini moralnya jamaah rahimakumullah, ini hati-hati. Dia macam bahaya Latin jamaah rahimakumullah. Pelan. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ini jamaah rahimakumullah, Allah jauh-jauh sebelum sudah ingatkan sama kita. Banyak Al-Quran mengingatkan sama kita bagaimana untuk untuk mendidik anak-anak ini supaya moralnya bagus. Allah ingatkan banyak Pak. Yang pertama jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hai sekalian manusia, kata Allah, hendaklah kamu takut, kata Allah. Kata Allah, takutlah kau, kata Allah. Takut apa, kata Allah? Dzurriyyatan di'afa, meninggalkan keturunan di belakang kamu dalam keadaan lemah, kata Allah. Takut kita jamaah, terutama Pak Ustaz dalam tafsir terangkan tentang akidahnya. Tentang akidah jamaah rahimakumullah. Itulah kisah daripada Nabi Ayub alaihissalam ketika dia mau wafat. Al-Quran surah Al-Baqarah 133. Idz qala li batihi ma ta'budu min ba'di. Yakub berkata pada anaknya, wahai anakku, ketika dia mau wafat, wahai anakku, apa yang kau sembah setelah ayah enggak ada? Kita kan jarang Pak. Maka sering saya sampaikan di pengajian, kadang-kadang kita jamaah rahimakumullah, kita sering menangis tentang urusan duniawi kita, tapi jarang kita sedih tentang urusan ukhrawi kita. Orang banyak keluh kesah, kenapa? Nggak dapat BLT Ustaz, nggak dapat bantuan ini. Kita keluh kesah, kita urusan duniawi saja, tapi ukhrawi kita jarang jamaah rahimakumullah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi Yakub alaihissalam jamaah rahimakumullah ketika dia mau wafat, ya wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah ayah nggak ada nanti nak? Anaknya jawab, kenapa? Anaknya orang yang beriman. Apa kata anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Akan ku sembahlah apa yang disembah oleh ayahku dan kakek-kakekku. Siapa itu? Para Rasul. Ini jamaah rahimakumullah menunjukkan apa? Perhatian orang tua itu sangat penuh kepada anak supaya moralnya bagus. Sampai dia mau mati pun dia pikirkan anaknya. Tapi kadang-kadang kita terbalik, kita sampai mati-matian memikirkan anak kena urusan duniawinya. Ini banyak jamaah kita ngaji, kita Bapak mohon maaf, kita kan semua punya keluarga, punya anak. Orang tua kadang-kadang mati-matian membela anak semata-mata untuk urusan duniawinya saja.
Mohon maaf Pak, pakai mikrofon. Berapa banyak kadang-kadang orang tua rela mengeluarkan duit puluhan juta karena anaknya ketangkap kasus narkoba. Tapi berapa banyak orang tua tidak mau memberikan santunan kepada guru ngaji yang bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Belak-belakan kita Pak. Jarang Pak. Banyak saya jumpai ada yang jual tanah demi anaknya keluar. Kenapa? Sedih kali Ustaz. Padahal di dalam itu dibina dia Pak, dikasih makan. Tidak ada orang dalam tahanan Bapak, mohon maaf. Tidak ada orang dalam tahanan itu mati karena kelaparan, nggak ada itu Pak. Karena dibina, ada jaminan pemerintah itu. Tapi orang tua begitulah prihatinnya, begitulah rasa sayangnya, cintanya. Apalagi dekat lebaran, anaknya tidak berdampingan dengan dia. Rela harta dikorbankan demi mengeluarkan anak. Berapa? Ratusan, puluhan. Tapi nyuruh anak ngaji berat. Ketika ada muka maghrib mengaji, jangankan bayar, ngajinya pun bayar, kan Pak? Udah gratis di masjid, jangankan bayar, ngajinya berat. Nggak repot kita. Kadang-kadang orang, mohon maaf kita bicara Pak. Kadang-kadang kita orang tua ini nggak repot kita, nggak galau kita. Anak kita belum pulang maghrib, anak kita jam 10 belum di rumah, nggak galau kita orang tua. Seharusnya galau karena Allah ingatkan, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah kau takut kata Allah meninggalkan siapa? Keturunanmu kata Allah. Daripada Pak lemah segala-galanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut Pak? Al-Qur'an kita gitu ada dalil. Kenapa harus takut? Al-Quran ingatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 Pak. Jelas ayat itu jemaah rahimakumullah. At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini Bapak jemaah rahimakumullah. Ayat ini untuk kita. Kalimat itu ya ayyuhalladzina amanu. Siapa itu? Kita Pak. Ayat ini tujukan Allah untuk kita. Yang diingatkan Allah untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu kata Allah. Siapa lagi? Keluargamu kata Allah. Kenapa? Minan nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari nerakanya Allah. Berarti Allah awal pangkal kalimat itu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, kita Pak. Allah nggak bicarakan yang lain, umat lain, kita. Maknanya apa? Secara umum banyak orang beriman juga dia. Kadang-kadang dia beriman, anak belum tentu beriman. Dia ayahnya alim, anak belum tentu alim. Maka Islam, iman bukan warisan. Nantinya kita bilang, aku kan ustaz, anakku apa? Belum tentu. Nggak ada jaminan Pak. Ada jaminan dia orang makan begitu. Ketika Ayub alaihissalam ketika dia mau wafat, dia tanya, ya anakku, katanya, mata abudu min ba'di, apa yang kau sembah setelah ayah nggak ada? Karena ada nggak jaminan Pak. Ada jaminan ya rahimakumullah. Artinya apa aja? Kita jangan sombong. Makanya dalam sistem pendidikan Bapak jamaah rahimakumullah ada prinsip itu. Apa nama istilahnya? Anak bapak, anak saya, anak bapak. Ketika kita nampak bermasalah itu kita ingatkan Pak. Sama-sama kita ingat, tapi kalau udah kita saling ingat mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, insyaallah selamat. Ini jadi masalahnya sekarang. Semana anak-anak sekarang moralnya nggak jauh, nggak rusak bapaknya rahimakumullah. Cemana moral anak-anak sekarang nggak rusak? Melalui apa? Media. Media ini bagus Pak. Bagus, pendukung. Canggih kan, tapi tengok kemarin yang viral lagi sekarang itu Pak, di apa tuh ya, di Bengkulu ya. Bayangkan Pak, seorang guru umur 53 tahun di ujung usianya, di masa tuanya mata buta. Gara-gara apa? Diketapel orang tua murid. Kenapa guru ini memarahi sang murid? Karena murid kan ngerokok dalam sekolah. Moral, ada moral atau tidak itu? Tidak moral Pak. Tapi orang tua kan tidak meresponnya tidak bagus. Dia emosinya muncul. Dia marah, ambil ketapel tanpa ada basa-basi, dihajar gurunya. Buta mata guru.
Jadi kita mohon maaf Bapak sekalian, kalau kita membela anak salah ketika duduk di bangku pendidikan, berarti kitalah yang merusak moral anak-anak kita. Kita lah ingat, Pak, kita dulu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sekarang bisa kayak yang seusia saya lah 47, kemudian Bapak ini yang tua-tua. Kenapa kita bisa sekarang seperti ini? Karena orang tua kita dulu tidak pernah merespon apa laporan anak tentang guru. Cemana kita dulu pas sekolah? Kalau sekolah itu, kalau saya sekolah ngaji, hafalannya sifat 20. Itu kalau nggak dapat, tangan suruh gini Pak, pukul pakai aral, ngadu, 2 nokang. 1 nokang dari guru, 2 nokang dari ayah. Karena ayah tidak pernah percaya cakap kita. Kalau guru yang berbuat, ayah pasti percaya. Sekarang coba, dipukul anak jewer, langsung sama orang tua langsung ambil tindakan, lapor Kapolsek Tuan, bertawab Medan Tembung. Wah, kan? Ketika itu apa? Anak tuh mulai apa dia? Mulai bangga hebat dia, bangga merasa hebat dia. Ayahku hebat, kalah Pak gurunya. Ya sudah. Berarti kalau Bapak sudah percaya itu, berarti Bapak sudah rela ikhlas Bapak, anak Bapak menjadi orang yang tak bermoral, Pak. Itu ngajinya gitu. Kenapa harus takut? Kenapa kata Allah harus takut kita meninggalkan keturunan belakang dalam keadaan lemah? Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nar. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah dirimu, keluargamu dari api nerakanya Allah. Yang jaga itu siapa? Kita, Bapak. Bisa dijaga kapan? Ketika di dunia. Ketika di dunianya Pak, kita bisa menangis memikirkan anak kita. Tapi ketika di akhirat, lihat Al-Quran surat Tahrim jamaah rahimakumullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waquduhan nasu wal hijarah, kata Allah. Kau ingat, kata Allah, itu nanti pembakar neraka itu siapa? Terdiri daripada manusia dan batu-batu yang panas. Wal malaikatu ghiladzun syadidun, kata Allah. Malaikatnya sangat garang dan kejam, kata Allah. Ayat ini ya rahimakumullah mengingatkan kita, yang membakar jatuh itu siapa? Dari golongan manusia dan batu. Manusia itu siapa? Bisa adalah orang yang sedarah dengan kita. Maka ya rahimakumullah, ayat itu kan menunjukkan dekat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari nerakanya Allah. Kenapa harus dijaga, Pak? Karena itu Al-Quran surah Al-A'raf 50-51 menceritakan perihal dalam neraka itu. Bagaimana? Neraka dan surga itu dekat, ya rahimakumullah. Bunyi kalimat ayat, wa nada ashabun nar wa ashabul jannah. Memanggil penghuni-penghuni surga, neraka, kepada penghuni surga. Kenapa dipanggil? Karena dekat. Kalau jauh telepon, kalau jauh WA, dekat panggil. Apa yang dia bilang? Minta tolong. Na'udzubillah, berlindung kepada Allah. Bisa saja terjadi dari kalimat dari Al-Quran surah At-Tahrim ini, bisa saja berlindung kita pada Allah. Jangan sempat terjadi, tapi bisa terjadi. Bisa saja terjadi. Yang manggil itu adalah anak kepada ayah, ayah kepada anak, ibu kepada anak, anak kepada ibu, suami pada istri, atau istri kepada suami. Dekat, Pak. Cuma perasaan kita sekarang aja, Pak, ya rahimakumullah, anak kita kena nyamuk malam aja pun kita nggak bisa tidur loh, Pak, Bu. Anak kita sakit, rasanya kita sakit, tapi nanti bagaimana ketika itu nanti? Apa kan sebab ini? Moral. Jadi ya rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah tadi seperti tema disampaikan, melindungi keluarga dari bencana moral di akhir zaman yang ngeri. Makanya kata Rasulullah, bagaimana? Didiklah anak-anakmu karena dia tidak hidup pada zaman kamu. Didiklah anak-anakmu, kata Rasul, karena dia tidak hidup pada zaman kamu. Ya gimana Ustaz? Zaman sekarang nih, Pak, nggak bisa juga metode ayah kita dulu kita pakai sekarang, nggak bisa. Tak bisa, Pak. Kenapa? Ada ke undang-undang mengatur itu, kekerasan kepada keluarga ada. Maka terjadi jawab rahimakumullah. Kadang ada moral itu, Pak.
seorang anak mengadukan mama. Ini kan lagi viral juga, ada seorang anak mengadukan mama karena mamanya berutang sekitar 35 tahun yang lalu 20 juta, dituntut sekarang 1,8 M. Bayangkan Bapak itu, di mana moralnya itu? Nah, ini itulah. Jadi kalau udah moralnya nggak ada, imannya kandas. Imannya kandas, agama hangus. Bapak jangan rahimakumullah, nggak ada. Jadi maka Allah tingkatkan takwa kita. Jadi alhamdulillah jangan rahimakumullah. Jadi bagaimana? Maka yang pertama Bapak sekalian, mohon maaf bukan mengajari. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam, ada kitab itu Tarbiyatul Aulad bil Islam. Apa kata Sayyidina Ali? Bagaimana trik yang kita mendidik moral anak ini? Yang pertama Bapak, mohon maaf saya juga ya, anak kita masing-masing punya anak. Ya anak saya juga tidak bagus ya Bapak sekali, tapi kita berupaya supaya menjadi bagus. Bukan karena bagus maka saya dikasih materi, tidak. Tapi kita berusaha untuk bagus. Apa kata Sayyidina Ali? Anak kita umur 0 bulan sampai 20 tahun sampai di akil baligh. 0 bulan sampai akil baligh, jadikanlah anak itu kita sebagai budaknya anak. Kita sebagai budaknya anak. Makanya gimana kata sahabat, anak-anak kecil kalau ke masjid jangan dimarah-marahin. Ya dimarah-marahin, nanti merajuk gak masjid lagi. Jangan biar namanya anak-anak. Wah, anak-anak tuh ribut kali di masjid kalau maghrib. Ya iya, rumahnya gak pakai AC, sini pakai AC. Ya enak lah, di rumahnya main-main Pak, itu basah keringatan. Di sini kan enggak. Biarin aja Pak, yang penting gak bernajis, selesai. Anak itu kata Sayyidina Ali 0 bulan sampai 2 akil balik kita jadi budak. Maka kita sering nurut anak kita waktu kecil. Sampai apa bukti kita nurut Pak? Ketika anak kita dibawa undangan, belum jatahnya makan dia minta makan, daripada nangis bagus dimintakan makanan supaya jangan nangis. Itulah kita budaknya. Tapi dia udah akil balik sampai 25 kata Sayyidina Ali, bagaimana? Kita jadikan dia tawanan. Jangan lepas aja Pak, masa prioritas. Dari akil balik sampai 20 tahunan, jadikan dia tawanan kita. Jangan lepas. Tawanan lepas aja Pak. Tawanan ini sifatnya nekat Pak. Orang yang ditawan sifatnya nekat, yang penting dia keluar. Itulah tuh ada kisahnya Pak Jonendo, siapa itu? Bapak Jonendo itu Bang ya, yang apa itu perampok besar itu. Bisa dia Pak keluar dari Nusa Kambangan. Dulu kabarnya Nusa Kambangan itu siapa masuk situ kalau keluar mati. Dia selamat Pak. Tapi alhamdulillah Jonendo dia walaupun penjahat besar, perampok besar, akhir hayatnya husnul khotimah. Masih ingat kepada Allah. Awak nggak ngerti. Jadi kata Sayyidina Ali, liwur dari akil balik, berarti 10 atau 15 tahun sampai dianya 20 tahun lebih, jadikan tawanan. Tawanan jangan lepas. Kalau lepas bahaya. Hati-hati Pak. Kenapa terjadi begal anak-anak di bawah umur? Karena lepas dari tawanan. Artinya apa? Orang tua nggak kontrol. Main HP terus dibiarkan Pak. HP ini penting, bagus, tapi HP merusak. Kecanggihan teknologi ini bagus, tapi hati-hati, merusak moral Pak. Bayangkan anak-anak sekarang coba, kenapa anak-anak sekarang keras dia bisa baik dibilangin? Karena dia pengaruh game. Game itu kan sifatnya cemana supaya menang. Saya kadang-kadang nggak ngerti, anak saya gitu main di rumah kalau dalam kamar kok cakap sendiri gini, rupanya main game apa namanya itu? PUBG. Enggak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak pandai Pak. Alhamdulillah sama sekali nggak tahu. Itu ada Pak rahimahullah. Game itu apa sih Pak? Game itu adalah membuat watak anak kita menang sendiri. Itu sifatnya. Maka kita orang tua jangan putus kontrol. Kalau sudah putus kontrol berarti dia keluar dari tahanan, bahaya. Makanya kan kalau udah di penjara dianya, keluar lari dari penjara, itu dua Pak. Kalau nggak dibinasakan. Karena dia tawanan. Jadi sebegitu akil balik sampai 20 tahunan itu tawanan anak kita. Jadi kenapa sekarang kenakalan remaja ini moral? Orang tuanya nggak pernah nawan, nggak pernah dipenjarakan anaknya, diawasin nggak pulang maghrib biarkan. Sekarang saya kadang-kadang ke rumah saya itu ngeri kali Pak. Kemarin aja hari Minggu sore gara-gara layangan berantem bisa tangan berdarah. Kan sepele masalah itu Pak. Nggak punya moral. Kenapa orang tua membiarkan? Kita makanya jangan ya kita lah orang tua kontrolnya.
Ya memang nggak bisa, anak kita sekarang zaman tak bisa kita harus dikurung kali. Kita kontrol. Jam 9 keluar boleh, jam 9 masuk. Ini kadang-kadang kita orang tua kan boleh kontrol. Yang penting nggak ngurusu-ngurusu, biar aja. Ini jangan rahimahkumullah. Kenapa tak berbuat? Karena itu bapak. Jadi siapa kontrolnya? Orang tua. Jadi anak dari mulai akil balik sampai dia 20-an, jadikanlah anak itu tawanan kita. Ya harus ditengok, diperhatikan. Itu dalam sisa bapaknya biologi ini kan masa pubertas. Orang yang pubertas ini nggak akan dibilangin. Ya dia merasa baik sendiri, merasa hebat sendiri. Tapi setelah dianya 20 lah udah tamat dia kuliah sampai seterusnya, apa kata dia? Jadikan dia sahabatmu. Kalau telah tamat dia kuliah, jadikan sahabatmu, jangan jadikan musuh. Jadikan sahabat. Artinya apa? Kawan kita berbicara, kita jadikan dia sebagai tempat kita untuk dialog, memecahkan satu masalah. Jadikan, kata Sidi Ali, jangan jadikan musuh. Jadi ada tahapan-tahapan bapak jaharahimakumullah. Makanya itu Allah saya pun mengajarkan seperti itu jaharahimakumullah. Jadi bapak jaharahimakumullah tentang kajian ini. Kenapa harus takut kita itu? Karena nanti tidak ada gunanya penyesalan di akhirat. Jadi jangan lupa, biarlah kita menangis di dunia, asal jangan menangis di akhirat. Jadi kita orang tua, bapak sekalian ya, mari. Jadi zaman dulu kenapa orang hasil buah daripada pendidikan orang tua kita dulu kita berhasil? Karena dulu saya ingat pak, zaman kita saya kecil-kecil dulu, apa itu? Ada program, kalau program orang tua kita apa dulu? Kalau sudah mau maghrib, anak-anak masuk rumah. Itu dulu pak. Masuk rumah. Udah masuk rumah, mandi, sudah mandi, semua pintu jendela itu sunnah Rasulullah, tutup pintu. Sekarang enggak pak, masih Allahu Akbar, anak kita masih ramai di lapangan futsal pak, ramai di lapangan futsal. Kalau kita dulu kan enggak, maghrib masuk, nggak ada cerita, siap maghrib sampai isya ngaji. Sekarang enggak pak. Zaman dulu lah berubah dulu begitu masuk lampu listrik masuk desa, mulailah orang sibuk dengan TV-nya, kemudian lagi orang ribut dengan apa, sibuk dengan warnetnya. Karena dulu belum canggih komunikasi, sekarang udah sibuk dengan HP masing-masing bapak jaharahimakumullah. Hati-hati anak kita, hati-hati jaharahimakumullah. Kenapa? Dengan ini moralnya rusak. Kenapa harus moral anak kita diperhatikan? Karena nanti tidak ada gunanya penyesalan di kemudian hari. Jamaah rahimakumullah, orang tua saya yang saya muliakan, kepada Bapak Ketua BKM, ingatkan waktunya habis sebelum. Kenapa jamaah rahimakumullah harus kita lakukan? Orang tua, moral anak ini titik berat kepada orang tua. Karena Rasulullah mengingatkan hadisnya sahih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir itu keadaan fitrah. Fitrah apa Ustaz? Bersih tanpa dosa. Ibaratnya seperti kayak kertas putih seperti ini. Inilah anak-anak kita, bersih pak. Yang membuatkan titik itu ya kita orang tuanya. Maka sama anak itu ada bagaimana? Contoh yang baik diberikan kepada anak-anak kita. Contoh yang baik sebaik apa? Sejak dini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir itu adalah fitrah, bersih. Jadi mempola dia itu siapa kata Rasulullah? Yang mempola adalah fa'abawahu yahudian aw nasranian. Yang membuat dia itu, yang mempola itu orang tuanya. Mau jadi apa anak ini? Mau jadi apa Pak jaharahimakumullah? Yahudi atau Nasrani? Orang tuanya ajarin. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita juga menyahuti daripada program pemerintah sejak wali kota kita Pak itu Pak Tengku, apa itu sebelum Pak Eldin, mulai Pak Abdillah, itu ada program maghrib mengaji untuk Medan. Jadi ayo kita Pak dukung program itu, maghrib mengaji. Ramaikan anak-anak kita datang ke masjid. Ramaikan anak kita ke masjid. Jangan ramaikan anak kita dari tempat-tempat yang lain. Nanti kalau di kafe anak kita ramaikan anak kita ke masjid. Alhamdulillah masjid kita ini ada programnya bagus, membina anak-anak dengan tahsin dan segala macam, wifi-nya gratis diberikan. Ayo dukung. Inilah salah satu membentuk moral anak-anak kita menjadi baik Bapak jaharahimakumullah. Enggak ada lain. Ya kita harus kerjasama. Tidak bisa kita menganggap anak kita paling bagus, enggak. Prinsip kita adalah anak bapak, anak saya, anak bapak. Artinya apa? Anak bapak cedera, saya juga merasakan sakitnya. Enggak bisa.
Makanya perlu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bapak jangan rahimakumullah. Kenapa harus kita Bapak jangan rahimakumullah, harus kita upayakan anak kita jadi baik? Karena anak ini adalah aset dunia wal akhirah. Aset kita dunia wal akhirah, anak-anak kita aset dunia wal akhirah. Itulah doa kita ya jamaah rahimakumullah. Sering kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita, Pak. Kenapa? Anak aset. Harus kita rawat segala halnya. Ada satu hadis, Bapak jangan rahimakumullah, terakhir ada satu hadis. Di akhirat nanti Pak ada orang yang ngadu sama Allah. Ya Allah, ya kata Allah, kenapa aku bisa mendapatkan nikmat seperti ini ya Allah? Kata Allah, ini sebab anakmu. Kenapa? Setelah engkau tak ada, anakmu bermohon kepada aku agar aku mengampunkan dosamu. Maka enggak mungkin aku ampunkan karena anakmu. Karena salah satu yang bisa mendoa kita Pak, wa waladun aku ampunkan. Anakmu minta kepada aku agar aku memberikan fasilitas surga kepadamu, aku berikan, kata Allah. Kenapa? Karena anakmu. Jadi bagaimana Ustaz? Anak aset kita, Pak. Aset terbesar kita, Bapak jangan rahimakumullah. Jadi oleh itu bagaimana? Mari sama-sama kita jaga moral anak-anak supaya jangan rusak, Pak. Kalau enggak kita, siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Enggak datang orang luar negeri membina apa? Membagi moral kita, enggak. Yang membinanya, mendidiknya adalah kita. Dengan cara apa, Pak? Ayo, anak-anak kita dengan program maghrib mengaji, masukkan anak kita mengaji, Pak. Bawa ke masjid. Biarlah kita menangis sekarang ini untuk dia daripada kita nanti menangis di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena amanah dijaga, dirawat, semua difasilitasi supaya apa? Supaya mendatangkan hasil. Kenapa? Anak adalah investasi dunia wal akhirah. Jangan sia-siakan. Kenapa? Doa dia nanti sangat kita harapkan setelah kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak jangan rahimakumullah, bagaimana supaya moral anak kita baik? Tidak bisa sendiri, Pak. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah. Tidak bisa kita serahkan pada pihak keamanan, tapi kita kerjasama. Dengan apa? Dengan sistem yang kita selalu kita bangun, yaitu saling ingat mengingat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Anak bapak, anak saya, anak bapak. Mari sama kita dukung. Insyaallah dengan program ini, insyaallah terlindungi anak kita dari segala bencana moral yang datang. Caranya bagaimana? Tanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. Kalau sudah akidahnya kuat, insyaallah apapun yang datang, apapun bagaimanapun ujian, dia akan kuat menghadapinya. Tetap dianya orang yang kokoh kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah rahimakumullah, bukan tak mau berlama-lama karena waktu juga sekarang Isya. Sekarang kita jam berapa, Pak Ketua? 5.4 sekarang sudah jam sekitar 7 menit lagi berapa masuk Isya. Saya rasa demikian, bukan enggak mau berlama-lama karena kita kan siap tausiah salat Isya berjamaah, siap salat Isya pulang. Saya takut nanti tak ada yang makan juadah nih. Karena ini sedekah sahibul, orang yang bersedekah. Kalau kita makan sedekah ini menjadi darah daging, kuat kita beramal ibadah dengannya, mengalir pahala kepada yang bersedekah. Oleh karena itu sampai sini kajian kita. Mari sama-sama, caranya bagaimana Ustaz? Berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, yang apa doanya Ustaz? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, dan hadirkan dalam doa, ya Allah Tuhanku, setelah kau beri petunjuk kepadaku dan keluargaku, ya Allah, janganlah palingkan anak-anakku kepada kesesatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cemerlang ke depan, menjadi penerus kita dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita, terutama agama kita, agama Islam. Demikian semoga manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.